Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Di depan saya ada Deputi Bapilu ya. Bapilu itu Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ya, Kamhar Latumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Oke, bro. Siap. Kalau Demokrat diundang ke RH Channel, ya kan, pasti kita ngomong soal Anies. Siap. Tapi pasti juga ngomong soal AHY, ya kan. Betul. Dan barangkali umat belum terlalu peduli apakah Demokrat mau dapat kursi atau enggak, ya kan. Yang mereka pedulikan, kira-kira ini serius enggak ini Demokrat ini memajukan Anies Baswedan, karena terkesan Anies itu kok kayak belongs to Nasdem. Seolah-olah ketika Nasdem mencalonkan Anies, Demokrat dan PKS ya belum dapat apa-apa. Oke. Kan sama-sama bukan pemilik partai, bukan belongs to any political party. Betul, juga. betul. Anies Baswedan. Betul. Bro, ini pasti sobat era sekalian pengen tahu ya, gosip-gosip terakhir, perkembangan-perkembangan terakhir, dan tentu saja gosip kenapa kok nggak jadi 10 November. Usut 10 November ulang tahun Nasdem. Tanggal 11 ya. Kalau gitu kenapa nggak 9 September ya kan? Yang kedua katanya karena percukongannya belum akur ya kan? Tapi kemudian orang PKS ngomong enggak, ada hal-hal yang belum selesai, salah satunya adalah line up kabinet. Ngomong capres cawapres aja susah itu pakai line up kabinet segala, tambah runyam. Silakan Bro Kamhar Latumani, wakil atau deputi ya? Siap, deputi. Bapilu Demokrat, Badan Pembuat Pemilu. Badan Pemenangan Pemilu. Oh, jadi Partai Demokrat. Badan Pembuat Pilu, bukan ya Bapilu. Jadi, Badan Pemenangan Pemilu ya, Partai Demokrat, yang ketuanya Andi Arief. Siap, betul. Controversial man ya kan? Luar biasa. Berapa deputinya, Bro? Deputi ada 5 deputi. Kalau Bro Kamhar dari deputi apa? Saya deputi logistik. Logistik. Wah, ini penting ini. Karena kita hanya bisa logis kalau ada logistik. Betul, ya kan? betul. Kalau nggak ada logistik nggak bisa logis ya. Silakan Bro Kamhar. Siap, terima kasih. Silakan, sambil saya mau ambil kopi ya, Oke deh. Bro. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang deklarasi yang mestinya 10 November itu kan sudah sejak jauh-jauh hari sebenarnya wacana ini disampaikan ke publik, dan informasi tentang deklarasi 10 November itu sendiri dari awal. Kalau kopi pakai gula nggak, Bro? Nggak pakai ya? Betul. Oke, kita sela-sela sambil nyicipin kopi ya. Saya nyoba dulu ya, Bang. Hidup tuh kita buat mudah, jangan buat susah. Cocok. Tapi kalau merasa agak pahit, ini pas. Ya, silakan. Jadi informasi 10 November itu kan sejak jauh-jauh hari sudah dipresentasikan oleh politisi-politisi Nasdem terkait dengan deklarasi. Tapi pada masa itu deklarasi 10 November itu kan untuk deklarasi Mas Anies sebagai capres, sebagai tindak bantah oleh misalnya ketua KPU, nggak benar tuh. Ya kan kita nggak bisa rely on dengan satu statement aja kan. Betul. Paling tidak lihat investigasi Tempo misalnya kan. Betul. Oke, silakan teruskan. Ya, publik tentu penting, dinamika seperti ini kan juga mengedukasi publik ya untuk lebih aware terhadap politik, untuk lebih ikut ambil bagian, berperan dalam proses politik yang saat ini sedang berjalan untuk menuju Pilpres di 2024 nanti. Yang pasti karena tadi
ada percepatan, tentu konstelasi ada perubahan-perubahan, termasuk kalau kemudian misalnya dalam perjalanannya tanggal 10 November masih dipresentasikan secara terus-menerus ke publik untuk mendeklarasikan dekoalisi, ini kan menjadi berbeda. Iya. Pembicaraan-pembicaraan di level itu yang belum selesai, belum tuntas. Kan kalau misalnya PKS sendiri untuk memutuskan koalisi dan capres yang akan diusung itu harus melalui mekanisme rapat Majelis Syuro. Demikian juga Partai Demokrat ini nantinya harus melalui rapat Majelis Tinggi Partai, karena di ADRT Partai Demokrat, konstitusi Partai Demokrat, kewenangan terhadap koalisi capres cawapres pada pilpres Di itu Majelis Tinggi. sepenuhnya di Majelis Tinggi Partai. Oke, berarti Dan Pak SBY dong. Pak SBY, Mas Ketum ex officio sebagai wakil ketua, Oh iya, wakil ketua Majelis sekretarisnya Bang Andi Malarangeng, dan ada Anggota. puluhan anggota, Oke. umumnya senior-senior partai, termasuk ada Pak Sarif misalnya, Pak Jafar Hapsah dan lain-lain di Majelis Tinggi Partai. Ya. Proses ini tentu kan tidak mudah ya untuk mematangkan dalam kurun waktu yang singkat dari Oktober ke November. Ya. Ini sebagaimana disampaikan Mas Ketum AHY, kita mau deklarasi koalisi perubahan tanda petik, nantinya ini menjadi game changer. Oke. Karenanya harus dikawal, dibahas secara cermat dan seksama untuk kemudian sampai pada kesepakatan bersama melakukan deklarasi itu, karena kalau sudah deklarasi ya tidak ada kata mundur, harus maju, tinggal maju tak gentar untuk menang di 2024 nanti. Jadi itu yang antara lain cerita di balik 10 November. Jadi bukan tidak deklarasi atau gagal deklarasi koalisi, karena memang justru belum ada kesepakatan atau kesepahaman akan mendeklarasikan itu koalisi. kita terima di tanggal sebagai 10. sebuah fakta. Tapi saya mau bertanya nih. Siap. Saya ini senang nih kalau ada politisi yang tidak merasa terganggu dengan saya. Siap. Tapi saya bisa nanya apa aja. Siap. Yang susahnya kan belum Saya apa-apa. sambil kopi ya. Iya, sambil kopi. Belum apa-apa. Waduh, ini hati-hati ini. Enggak, saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali hal yang baik ya. Siap. Tadi dibilang koalisi perubahan, ya kan? Kok bisa mengklaim koalisi perubahan sementara kesepakatannya belum ada? Tentu penentuan nama koalisi perubahan juga tidak ujuk-ujuk ya. Iya. Partai Demokrat secara konsisten di 2 periode pemerintahan ini ada di luar pemerintah sebagai oposisi, kemudian PKS juga sama. Karenanya sebagai oposisi tentu yang kita presentasikan sebagai tagline kita adalah perubahan, bukan melanjutkan kan. Kalau lanjutkan kan adalah koalisi-koalisi tapi yang ada maksud di saya, pemerintahan. kok bisa belum sepakat dengan calon presidennya? Kan yang saya bisa pegang, Oke. PKS dan Demokrat belum sepakat dengan Anies, karena belum deklarasi kan. Yang baru sepakat Nasdem. Tapi kok sudah mengatakan sebagai koalisi perubahan? Itu sama seperti KIB bilang koalisi Indonesia Bersatu, calon presidennya tak ada. Lalu mereka mau gabung, mau bersatu untuk apa? Kan bersatu itu pasti untuk capres. Nggak mungkin mereka kerjasama saling memenangkan dan orang bersaing mereka kan. Jadi koalisi ini kan ada 2 ya. Setidak-tidaknya ada 2 hal yang yang ingin dicapai. Yang pertama karena kita dipaksa harus membangun kerjasama politik untuk memenuhi ambang batas pilpres, presidensial threshold, ya koalisi dalam konteks pemenuhan tiket, berarti itu satu. Yang kedua, tentu kalau perahu sudah ada, harus ada yang menjadi kontestannya kan, yang akan kita kontestasikan pada saatnya nanti, capres dan cawapresnya. Bagi kita, karena Partai Demokrat, Nasdem maupun PKS satu sama lain ini kan nggak bisa ngusung sendiri, harus bekerja sama. Mau tidak mau, kesepahaman awal yang harus kita bangun adalah untuk pemenuhan tiket pilpres ini dulu di 3 partai ini. Dan alhamdulillah sebelumnya kan sudah ada tim-tim kecil yang ditugaskan sebagai perwakilan baik dari Partai Demokrat, PKS maupun Nasdem, dan itu sudah ada kesepahaman tentang nama koalisi perubahan. Iya, saya ini orang hukum. Dari Nasdem, ketua
Nasdem, Mas Willy Aditya yang menjadi salah satu yang ditugaskan itu juga sudah mengannounce ini ke publik beberapa kesempatan tentang nomenklatur koalisi perubahan. Ini sudah diterima dari PKS juga sama, termasuk dari Partai Demokrat. Jadi kita menerimanya secara sosiologis saja. Ya, Jadi saat ini seperti itu. Ya, jadi nggak perlu formal. Karena kan memang belum deklarasi. Makanya kan belum formal kan. Betul. Kalau KIB sudah formal dia kemana-mana bilang KIB kan, dan itu announce dari ketua umum partainya. Betul. Tapi ini kan Willy Aditya ya kan. Nanti Willy Aditya ini menurut saya Surya Paloh lain lagi kira-kira begitu. Oke, kita terima nama koalisi perubahan itu sebagai gejala sosiologis dulu. Dan aspirasi. Dan aspirasi ya. Jadi tapi belum nama yang resmi kira-kira begitu. Betul. Oke. Soal lain juga yang paling mengemuka adalah soal harga, ya kan? Oke. Orang selalu menganggap bahwa Demokrat itu harga matinya AHY sebagai cawapres. Oke. Kalau AHY tidak cawapres, maka koalisi bubar. Nah, nanti saya bicara skenario di tempat lain yang memungkinkan AHY bisa cawapres juga. Jangan-jangan kan? Itu gimana klarifikasinya? Partai Demokrat di Rapimnas yang lalu sudah menyampaikan kriteria-kriteria yang akan kita usung. Yang antara lain yang punya kapabilitas ya, yang punya elektabilitas, ada sedikit, Pak. yang punya elektabilitas, kemudian siap. Sip. Chemistry-nya antara capres dan cawapres itu match, kuat, dan bisa menjadi duit tunggal ya. Yang berikut adalah saling memperkuat satu dengan yang lain, dan ini juga kurang lebih sama dengan kriteria yang disampaikan oleh Mas Anies sebagai capres yang sudah ditetapkan oleh Partai Nasdem. Dia butuh cawapres nanti yang bisa menguatkan dari aspek pemenangan, kemudian mempunyai networking yang baik dengan partai untuk membangun koalisi maupun penguatan serta menjaga koalisi. To unite ya, capacity to win, capacity to unite, dan capacity to govern. To govern untuk itu, dan pada saat Mas Anies melakukan silaturahmi ke Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu juga, khususnya tentang poin pemerintahan yang efektif, ini sudah disampaikan oleh beliau bahwa salah satu kredit poin di pemerintahan Pak SBY 2 periode yang lalu, good governance itu betul-betul berjalan, demokrasi dijaga, dan institusi dijaga, dan ini semua baru terasa setelah berganti rezim dan suasananya menjadi berbeda. Ini baru terasa betapa pentingnya good governance, demokrasi dan sebagainya yang dulu kita rasakan di pemerintahan Pak SBY. Karenanya itu yang ingin dikembalikan dalam pemerintahan yang efektif itu. Kalau saya mau frankly speaking, yang paling saya merasa itu demokrasi ya, itu kalau di sini kalau sekarang mencekam demokrasinya ya kan, atau mungkin karena saya sudah ada podcast mungkin ya. Kalau dulu rasanya yang ditangkap tuh cuma Ferry Juliantono aja. Demo BBM ya. Ya, demo BBM. Tapi sekarang banyak banget yang ditangkap ya kan. Oke, silakan. Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Anies, dan beliau mengapresiasi itu sebagai credit point di pemerintahan Pak SBY dan Partai Demokrat, dan ini juga menjadi artinya Mas Ketum AHY sendiri dinilai bukan sebagai figur atau individu saja ya, tetapi di balik Mas AHY itu ada Partai Demokrat, ada Pak SBY yang memiliki keunggulan komparatif tadi, bahwa efektivitas pemerintahan, membangun demokrasi, penguatan kelembagaan dan sebagainya yang terjadi di masa pemerintahan Pak SBY itu sangat mungkin di pemerintahan mendatang ketika Partai Demokrat menjadi bagian daripada koalisi itu juga kita wujudkan. Iya, tadi kan pertanyaan saya. Ya itu value-nya kita terima lah ya kan. Maksudnya orang mengatakan bahwa Demokrat ini pasang harga mati. Kalau tidak cawapresnya AHY, maka bubrah jalan gitu. Jadi kalau pandangan Demokrat,
kita mau capres dan cawapres itu saling isi dari sisi elektabilitas, selain syarat untuk berlayar tentunya ya. Makanya ketika ada pernyataan tidak butuh Anies, tidak perlu capres yang populer, ya itu harus kita uji kembali pernyataan itu, apakah popularitas Mas Anies atau potensi elektabilitas Mas Anies saat ini itu sudah cukup atau, dan menurut saya kata JK itu salah lah, keliru. Kita memandang berdasarkan hasil survei saat ini butuh figur cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas. Kita mau menang karena aspirasi perbaikan dan perubahan atau perubahan dan perbaikan itu hanya mungkin kalau menang dulu. Iya, tapi itu begini. Dan justru karena di antara nama-nama yang ada, Partai Demokrat berpandangan Mas Ahaye salah satu figur yang paling potensial untuk itu, dan ini juga menjadi aspirasi segenap kader pada saat Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Iya, itu nggak dibantah. Sebagai capres atau sebagai cawapres. Itu nggak dibantah. Tapi maksudnya adalah orang yang masalahkan itu adalah soal kolam. Oke. Jadi kalau misalnya popularitasnya tinggi tapi dari kolam yang sama kan nggak ada gunanya. Nah, orang bicara kolam yang berbeda. Maka kalau saya misalnya, udahlah saya kan frankly speaking aja. Kayaknya persaingannya nih antara Ahaye dan Hovifah tinggal. Karena kalau Aher selain dia kalah popularitas dengan Ahaye, itu kolamnya lebih berimpit lagi, ya kan? Kolamnya kanan tuh. Ya kan? Kanan plus kanan, ya kan? Jawa Barat plus Jawa Barat gitu. Indonesia Barat plus Indonesia Barat gitu. Nah, Ahaye paling tidak masih ada unsur Jawa Timurnya, asal SBY. Jawa Tengah. Pak Sarwo Edi Wibowo. Oke ya, tetapi paling tidak berhadapan head to headnya dengan Hovifah. Kalau kita lihat survei di head to head kan begitu. Ahaye tetap unggul dibandingkan Hovifah kan. Betul. Tapi kalau sama Ridwan Kamil bisa menang bisa kalah. Tapi Ridwan Kamil kan sama juga satu kolam juga. Nah, persoalannya adalah kan kita tidak hanya butuh head to headnya cawapres, tapi ketika dia dipasangkan dengan Anies, apakah dia punya capacity to win apa enggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali, kalau seandainya keputusan Anies misalnya dia setelah menimbang soal capacity to win, kan yang paling penting kan duluan itu menang. Hanya dia pilih Hovifah gimana? Ya, itu tadi yang apa sih yang menjadi ukuran yang paling bisa diterima secara rasional ya untuk capacity to win tadi. Antara misalnya kalau taruhlah diperhadap-hadapkan antara Anies Hovifah dan Mas Ahaye. Dari sisi ya kita tahu betul bahwa kebutuhan untuk mengisi ceruk politik Mas Anies adalah Jawa Timur, Jawa Tengah untuk Jawa ya. Dan kita berpandangan kalau menang Jawa udah menang semua. Bahwa kalau di Sumatera kan insya Allah Mas Anies sudah cukup baik. Sulawesi juga sama. Kalimantan, ya Indonesia Timur masih harus ditingkatkan lagi ya. Untuk Jawa kan kita berdasarkan mapping kita ya dari Bapilu bahwa kalau DKI kan insya Allah udah Jawa Barat. Ini Banten, Mas Anies, Ahaye, Banten juga cukup. Ini sama nih. Walaupun berhadapan sama Prabowo di situ kan. Betul. Perebutannya dengan Pak Prabowo. Untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah ya Mas Ahaye punya potensi untuk itu. Pertama 2004-2009 Pak SBY juga di daerah ini menang dan ini juga daerah asal Pak SBY untuk Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah sendiri daerah asal Ibu Ani, Pak Sarwo Edi Wibowo kakek Mas Ahaye. Ya Pak Sarwo Edi kita tahu bersama salah satu jenderal legendaris asal Jawa Tengah kan, yang cukup populer dan ini adalah potensi yang bisa dikapitalisasi. Generasi milenial udah nggak ingat lagi tuh gitu-gitu. Nah, itu memang yang harus kita presentasikan. Sama penyanyi lama aja yang masih eksis aja udah ingat. Itu yang kita nggak tahu lagu baru, lagu lama kita tahunya. PR kita itu untuk bagaimana mengkapitalisasi, mempresentasikan semua potensi kapital politik, sosial kapital di Jawa Timur, di Jawa Tengah tadi. Karena ya kita juga optimis, kita punya instrumen untuk itu, saluran untuk itu. Kita punya struktur partai yang kemarin Mas Ketum Ahaye di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang sudah dilantik di ribuan pengurus Partai Demokrat sampai level
pengurus PAC. Artinya kalau misalnya kita punya infrastruktur untuk itu. Artinya kalau tiba-tiba infrastruktur lain mengatakan ini jauh lebih workable, bisa jauh lebih bisa menambah capacity to win misalnya, berdasarkan hitung-hitungan yang rasional, betul. yang bisa dipertanggungjawabkan. Gimana sikap Demokrat? Ya, let's say ambil Hovifah. Prinsipnya ada buat Partai ada Demokrat NU-nya, yang gitu. paling utama adalah menang. Kita mau menang di Pilpres 2024 nanti karena ide perubahan dan perbaikan itu menjadi nonsen kalau kita tidak peroleh kemenangan itu kan. Makanya yang paling utama memang menang. Ya. Dan inilah artinya yang Anies kita menang kerjakan kan saat kemenangan ini. Demokrat kan? Ya tentu poros perubahan atau koalisi perubahan. Ketika Partai saya Demokrat khawatir kalau Anies menang dianggap nggak menang. diri untuk itu berarti kemenangan bersama kan. Karena ini berkali-kali ditegaskan oleh Mas Ketum AHY ketika kita telah mengikrarkan diri untuk ikut dalam kerjasama politik atau poros koalisi ini, tentu kita akan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk memastikan agenda pemenangan itu dilakukan oleh semua tanpa ragu-ragu, dengan sepenuh hati, dan tidak ada lagi istilahnya kata mundur. Jangankan mundur ya, ragu-ragu aja nggak boleh karena ragu-ragu itu udah pasti kalah. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah saat ini masih berproses. Ini bagian dari ikhtiar untuk mematangkan baik itu koalisi perubahan sendiri maupun pasangan capres dan cawapresnya ya. Tentu kita berharap yang terbaik untuk semua, untuk bangsa dan negara, untuk ide perbaikan dan perubahan itu sendiri. Jadi sobat daerah sekalian, kalau tidak dijawab secara jelas, itu memang masih ragu-ragu. Padahal pertanyaan saya adalah, seandainya ya, setelah perhitungan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan itu mengatakan bahwa wakil presidennya bukan AHY ya, gimana sikap Partai Demokrat? Kan begitu. Ya, kan cuma satu kata. Terus atau mundur, gitu aja. Itu tentu nanti menjadi ranah majelis tinggi partai. Kalau itu oke lah. Sehingga boleh overall. Jadi beliau ini nggak bisa overlapping karena belum ada sikap dari majelis tinggi. Even AHY pun tidak bisa mengatakan iya dan tidak. Jadi kuncinya tetap di Pak SBY ya. Berarti forum majelis tinggi. Ya, tapi kan ketua umum ketua majelis tinggi kan paling berpengaruh. Tapi kan harus diambil sama-sama. Berarti Anies salah dong nemuin AHY, temuin SBY mestinya. Udah pas juga. Ya, bro ya. Siap. Kita coba kita lihat tapi ada satu pertanyaan lagi yang saya juga ingin menggoda-goda. Siap. Ya. Kan bagi Demokrat adalah kalau kita mau selfish ya kan. Menang itu adalah ya kursi Demokrat terdongkrak dong, ya kan? Bukan hanya suara. Betul. Syukur-syukur plus bonus. Ini jadi cawapres. Betul. Tiba-tiba ada tawaran dari koalisi lain. Jadi saya tadi pagi memberikan simulasi-simulasi yang ngeri-ngeri sedap. Salah satu simulasinya adalah Ganjar AHY, pasangan Ganjar AHY melawan pasangan Anies nggak dapat kan sudah kan? Udah Prabowo siapa aja? Karena harus dua pasang kan? Jadi karena Anies sudah digembosi, Demokrat udah pergi, Nasdem sama PKS jadi anak tiri kan? Lalu biar Demokrat mau, ya sudah ditawari aja Ganjar AHY. Ganjar AHY melawan Prabowo. Let's say Prabowo siapa misalnya, Prabowo Erick Thohir misalnya, atau Prabowo Caimin misalnya. Itu kan pasti menang Ganjar sama AHY. Gimana? Kalau misalnya jangan-jangan ditiru aja sih. Itu kan istana sekarang kan kita ini punya the common enemy, punya musuh bersama. Makanya saya bilang terima kasih Pak Prabowo sama Anies. Gara-gara Anies, Prabowo itu jadi teman dengan apa? Dimension ya berkali-kali. Dengan relawan Jokowi dan lain sebagainya dimention oleh presiden. Saya nggak bisa membayangkan dua kali jadi berhadapan gitu. Tapi karena ada Anies as the common enemy, maka Prabowo kelihatan baik jadinya kan. Gitu. Jadi alternatif. Iya, Mahfud juga kelihatan baik padahal ketua tim suksesnya Prabowo di 2014 misalnya. Gimana? Itu kan sudah memenuhi itu.
Nanti dibilang sama kekuasaan, tapi saya ingin kursi. Kita kasih kursinya. Saya tidak mau berandai-andai. Itu, tapi pandangan saya pribadi bahwa Partai Demokrat insya Allah akan senantiasa konsisten dengan ide perbaikan dan perubahan. Karenanya rasa-rasanya menjadi bertolak belakang ya kalau kita ikut dalam poros yang sebenarnya masih merupakan bagian dari atau kelanjutan dari yang ada saat ini. Itu pandangan saya pribadi. Tetapi harapan kita begitu juga ya, Majelis Tinggi Demokrat. Jadi walaupun di Ono mendapatkan jaminan ya kan, karena kan sudahlah kita tahu kan pemilu kurang dan curangnya banyak kan. Betul. Jadi Anda mau berapa kursi? Nanti kita usahakan nanti kan. Betul. Kalau sudah head to head, kita usahakan siapa yang menang, siapa yang kalah udah di tangan kita. Nanti yang kalah pun kita akan rekrut ke dalam kabinet. Yang sudah sih begitu. Tapi kan banyak kita kasih kompensasi misalnya gitu, ya kan? Itu kan godaan yang luar biasa. Betul. Tapi tadi saya sampaikan sebagai pandangan pribadi, sesuai dengan diskusi kita selama ini di Bapilu, bukan tidak pernah mencoba mendiskusikan atau mensimulasikan alternatif. Pernah kita diskusikan dan karena tentu semua punya pandangan yang beda-beda. Karena alternatif lain bisa juga. Betul. Tapi PKS yang digoda. Betul. PKS Prabowo Aher. Betul. Bubar dong Demokrat Nasdem, cari selamat masing-masing. Makanya kalau saya pribadi sih optimis dan punya keyakinan yang tinggi bahwa Nasdem, PKS maupun Partai Demokrat ini tentu bukan tidak ada upaya untuk menggoda ya, banyak dan dengan beragam macam model pendekatan, baik yang sudah sampai ke publik maupun yang belum diketahui oleh publik, upaya-upaya untuk menggagalkan atau menggoda partai-partai ini untuk membangun poros koalisi perubahan itu. Tapi saya optimis pimpinan-pimpinan partai yang membangun komunikasi ini, yang diberikan mandat untuk membangun komunikasi, membangun koalisi, akan senantiasa konsisten dan istiqomah untuk itu. Jadi kita dalam berbagai kesempatan sih pimpinan partai juga sering menyampaikan ya memang prosesnya ini harus cermat dan seksama, tidak boleh buru-buru, karena kalau sudah kita declare ini menjadi game changer ya kita sabar menantikan itu, insya Allah akan indah pada waktunya. Itu berbagai kali disampaikan. Jadi ada masa indahnya akan tiba juga nanti. Insya Allah akan tiba waktunya. Memang prosesnya agak panjang ya, tapi memang juga waktu yang tersedia untuk itu juga masih panjang. Jadi nggak perlu buru-buru ya. Jadi sahabat era sekalian, yang kita percayakanlah kepada SBY ya, Pak SBY orang yang memang sudah sangat berpengalaman ya, kapan timingnya dan lain sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan Demokrat tidak berkhianat dalam mengajukan calon yang memang dianggap bisa melakukan perubahan, bukan kelanjutan rezim kan. Kok Refli Harun berpihak? Enggak, saya nggak berpihak. Saya berpihak kepada a genuine presidential election. Saya tidak ingin pilpres itu cuma di antara kubu istana aja. Ini kan kayak wayang diadu aja. Nah, kita ingin calon boneka yang a genuine. Nah, genuine itu hanya mungkin kalau ada orang yang dipersepsi antitesis. Dari pemerintahan sekarang. Itu namanya Anies Baswedan. Betul. As the common enemy ya, terutama bagi para buzzer. Refli Harun cuma hadir 411, nonton aja udah ribut. Padahal kita cuma nonton doang. Nonton sama nyari konten. Ya. Soalnya masa sekarang ini kita rindu juga masa pemerintahan SBY yang tidak banyak nangkap orangnya, cuma Ferry Juliantono aja. Bro, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sebagai Deputi Bapilu ya. Siap. Itu sekarang kan Demokrat 54 kursi ya. Di DPR. Sebelumnya berapa kursi ya? 63 kursi. Sebelumnya 148. Tuh. Bayangkan, sebelum 148
57 atau 50 something lah. Waktu 7% itu. Iya, 2004. Berarti ini yang the lowest kursinya Ini paling betul, rendah. betul, ya kan? betul. Kan berarti kan kepentingan Partai Demokrat adalah juga mempertinggi kursi betul, kan ya. Betul. Target ke depan berapa kursi sudah ditetapkan? Targetnya Partai Demokrat itu semua dapil bisa terisi. Kalau saat ini 80 dapil dan akan ada penambahan 3 provinsi baru ya, berarti 83 dapil. Targetnya kurang lebih 83 kursi. 83 kursi. Itu bisa saja dari seluruh dapil atau mungkin ada dapil yang penambahan anggota DPR gitu. Betul, betul. Jadi sudah ada penambahan tapi rendah kursinya. Berarti kan jatuhnya Betul, banyak. 575 sekarang ya. Saat ini 575, nanti tambah 5 kursi kan jadi 580 ya. Oke. Penambahan 580. Jadi target kita sih kurang lebih di 15%, 14 sampai 15%. Dan alhamdulillah hasil survei Litbang Kompas yang terkini kan kita sudah capai 14%. Itu belum ada deklarasi capres cawapres, belum ada deklarasi koalisi. Kita sudah sampai pada level itu, dan kalau dibandingkan dengan survei Litbang Kompas 5 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang lagi sebelum Pilpres, ini berada pada hasil survei yang tertinggi saat ini ya, di luar 2009. Di luar 2009. Tentu yang paling mungkin kita jadikan sebagai acuan kan hasil survei ya. Tentu tiap-tiap lembaga survei juga ada beda-beda hasil. Dan ya kita masih percaya selama ini hasil survei Litbang Kompas itu cukup kredibel. Dibandingkan survei yang berbayar ya. Saya nggak bilang nama loh. Memang survei kan nggak mungkin nggak bayar. Betul. Bro, mau lagi bro. Thank you. Ini kopinya enak nih. Oh iya saya dong. suka. Ini keren cadas ini kopinya. Kental banget. Lagi. Boleh. Siap. Saya di rumah juga kopinya yang kopi tubruk kayak gini sukanya. Tanpa gula, jadi benar-benar kopi. Kopinya keren cadas. Kopi keren cadas. Ya. Kita bacakan bro ya. Beberapa komentar dari sobat era sekalian. Ini kelebihan di RH Channel ini live dia. Jadi karena live harus dekat-dekat ininya, kalau enggak nanti nggak kedengeran orangnya ngomongnya apa. Walaupun kita santai sambil ngopi. Hadir Bung RH cadas ya. Saya yakin akan berkoalisi 3 partai ini. Jadi nanti bro bisa jawab secara umum atau secara spesifik ya. Saya bacakan dulu. Coba pemenang yang bisa menulis peradaban dan sejarah. Luar biasa ya. Bung Hera, menurut saya Pak Jokowi cuman ngasih angin surga sama Pak Prabowo. Aslinya Pak Jokowi dukung Ganjar, sepertinya begitu. Itu oke lah, itu soal lain ya. Tidak ada peradaban, tidak ada sejarah lagi nih. Udah jangan memaksa. Nggak ngerti saya. Sejarahnya tidak ada pemenang ya. Bismillah, Jatim Juanda Internasional hadir Bang RH. Semoga koalisi tetap solid. Keluarga saya besar sudah tak bagi 3. Nasdem, PKS, Demokrat. Kami mohon kepada para pimpinan partai R1 ARB amin. ARB ini Abu Rizal Bakri maksudnya. Anies Rashid Baswedan ya. Anies Rashid Baswedan ya. Karena ARB itu Abu Rizal Bakri. Kalau dia ABW maunya Anies Baswedan. Ya kan. Nggak mau dia dibilang ARB karena ARB sudah identik duluan ya. Semoga Demokrat bergabung dengan PKS dan Nasdem demi Indonesia lebih baik. Assalamualaikum Bung Era, keren cadas ya. Keren cadas tuh kepengen presiden cakap, adil dan cerdas ya. AHY mati aja bilang, nggak ngerjelas ini ya. Cuma lain sama. Lain demokrasisi, lain amerikanisasi. Apa tidak Pancasila, nggak jelas nih. Ayo Demokrat, deklarasikan dulu Pak Anies. Jangan terlalu lama ya. Relawan menunggu demi bangsa dan negara ya kan? Kayak lagu dangdutnya nanti lama-lama diambil orang. Ya. Tapi memang dia butuh diambil orang sekarang karena 20%-nya kan belum. Betul. Gitu ya. Sari Ono kowe ngomong opo tole. Apa Sari Ono tuh yang mungkin anunya ya. Bang Refli AHY nggak cocok cawapres, cocoknya capres, cawapresnya Anies. Wow, ini pasti AMKC update ini luar biasa ini. Ya mengadu domba ini. Mending mungut dari non partai aja biar koalisi kagak pecah. Nah itu juga perlu ya. Koalisi beradab
bersih, akal dan berintegritas. Bersih, akal dan berintegritas. Luar biasa ya. Oke. AHY mau koalisi kalau Demokrat mungkin cawapresnya. Oke. Logika politik Demokrat mandek di jalan. Oke. Apalagi AHY masih mentah. Nah, ini nanti kita harus dia ini ya. AHY masih mentah, cukup jadi Menteri Pemuda dan Pengusaha. Cawapres Ahmad Heriawan, Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Oh, luar biasa nih. Apa hubungannya dia? Nggak ada hubungannya ya. Oke. PKS Demokrat Nasdem is the best. Bukan is the best. PKS Demokrat Nasdem are the best, ya kan? Tiga. AHY terlalu mentah ya bro, tapi wakil yang sekarang terlalu matang. saking matangnya ya. Pak Anies Baswedan is the best for RI 1. Oke, ini udah bener nih. Nanganis dipasang cocok Kofifa, Gatot cocok AHY, Menteri Pertahanan aja dulu. Jadi bro, di RH Channel ini saya berapa kali melakukan polling. Polling kita yang ikutin puluhan ribu, bukan 1.200. Kayak 1.200 kan survei. Polling kita katanya kemarin musyawarah rakyat. Kami sekali musyawarah itu 3.000 4.000 yang datang, nggak seperti survei. Nggak usah begitu. Kalau begitu polling RH lebih keren. Kita polling kita puluhan ribu yang ngasih suara. Nah, kalau di polling AHY itu selalu menang kecuali dengan satu nama, Gatot Nurmantio. Begitu Gatot, dia selalu kalah. Tapi sampai sekarang Anies ketemu Gatot nggak pernah. Kira-kira gitu. Ada nggak jurusannya ke Gatot, nggak jelas ya kan? Nanti di komentar ya. Jadi kalah sama Gatot, kemudian dianggap masih mentah ya. Kalau Demokrat legowo bisa gabung tanpa AHY cawapres, maka Demokrat naik peringkat di mata Indonesia dan dapat piala citra Indonesia. Luar biasa ya. Maksudnya piala pencitraan mungkin ya. Ya saya langsung jumping up yang terakhir. Bang Refli Harun, tanyakan apakah mungkin Demokrat berkoalisi dengan PDIP? Dilihat hubungan Mega dan SBY, kalau Demokrat ngambek dan Anies gagal nyapres, Demokrat akan menjadi oposisi lagi dan menderita. Oke ya, luar biasa. Bang Refli Harun tanya, oke sama ya. Demokrat posisi kuncinya kalau Demokrat mundur buyar cita-cita Anies ya. Terserah Demokrat kalau nggak mau dukung Anies, mau gabung KIB. Demokrat akan jadi pelengkap doang. Kalau gandeng PDIP tambah dibully habis-habisan. Belum tentu. Digandeng KIB dia jadi wakilnya Ganjar ya kan. KIB kan political vehicle bagi Ganjar Pranowo kata pengamat kan begitu. Pengamat kan banyak yang bilang begitu. Oke, silakan bro. Siap. Soal mentah dulu. Yang pertama tadi sempat disinggung kan antara Pak Gatot dan Mas AHY. Ini kan sebenarnya punya background yang sama-sama militer, sama-sama TNI, dan memang berdasarkan hasil survei preferensi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang punya latar belakang militer atau kepemimpinan yang kuat, yang identik dengan militer itu juga tinggi, cukup besar. Karenanya kalau kemudian misalnya Pak Prabowo, Mas AHY maupun Pak Gatot atau ini pasti beririsan karena punya background yang sama, segmen yang sama. Dan karenanya itu pula yang bagi kami background Mas AHY yang dari TNI, perwira TNI sebelum hijrah ke panggung politik untuk kemudian menjadi ketua umum ya. Mas Anies sendiri backgroundnya sebagai intelektual akademisi sebelum hijrah ke panggung politik dan kemudian pernah menjadi menteri, saat ini pernah juga sebagai gubernur. Tentu ini saling melengkapi, saling mengisi. Punya pengalaman satu dari akademisi jadi pemerintahan, Mas Ketum AHY dari TNI, kemudian menjadi ketua umum partai. Ini kan saling mengisi, saling melengkapi, menggenapkan satu dan yang lain. Yang berikut, kalau tadi ada anggapan bahwa AHY dianggap masih terlalu hijau, saya pikir kita berinteraksi langsung. Saya mengenal Mas Ketum AHY itu sejak
beliau masuk ke panggung politik sebagai calon gubernur DKI sejak 2016 yang lalu. Beliau ini adalah tipikal manusia pembelajar ya, yang cepat melakukan adaptasi, fast learning, tipikalnya, dan ini juga didukung oleh rekam jejaknya yang sangat mendukung untuk itu. Dia dari SMA Taruna juga lulusan terbaik di Akademi Militer Peraih Hadi Makayasa. Kemudian di penugasan-penugasan di militer pun selalu berhasil menyelesaikan penugasan dengan prestasi yang gemilang, dan ini tentu modal penting yang ada di Mas Ketum AHY. Beliau juga berada pada lingkungan yang sangat kondusif untuk mendukung proses yang saat ini sedang diikhtiarkan untuk masuk di pemerintahan kalau insya Allah nanti mendapatkan mandat rakyat ya. Ada Pak SBY sebagai the best mentor, dan ada banyak networking yang dimiliki oleh beliau yang bisa menopang dan mendukung untuk penugasan-penugasan yang kalau misalnya mendapatkan tugas sejarah dan Tuhan berkehendak beliau mendapatkan mandat rakyat sebagai cawapres misalnya, sebagai wapres di 2024 nanti pasca Pilpres. Jadi AHY bukan hanya sebagai individu saja, tapi AHY itu di balik AHY itu ada Partai Demokrat yang punya pengalaman di 2 periode di pemerintahan dan saat ini 2 periode sebagai oposisi. Ada Pak SBY dan banyak lagi. Itulah yang menjadi penopang atau sumber daya yang ada di belakang Mas Ketum AHY. Oke, jadi dia bukan sendirian ya. Betul. Kan? Beda sama Gatot sendirian, kira-kira begitu. Jadi kalau tagline-nya kalau Mas Ketum AHY ini kayak fans Liverpool ya, you never walk alone. Ada banyak di situ. Ya. Dia tidak pernah pergi sejalan sendirian ya. Betul. Selalu jalan bareng-bareng. Oke. Coba kita bacakan lagi ya. Anies AHY cocok ya. Memang saya bayangkan tuh kalau Anies AHY, waduh bisa histeris tuh mak-mak ya. Jadi segmen Anies mak-mak ya kan, segmen AHY ya agak ke bawah sedikit ya kan. Nah gitu ya. Nanti segmen lainnya artis-artis ya kan yang kampanye. Oke, tapi ada satu hal yang sebenarnya saya juga perhatikan ya. Dalam survei ya kan, Anies nggak pernah nomor 1. Survei-survei itu. Paling dia nomor 3. Nomor 1 itu bergantian antara Ganjar dan Prabowo. Padahal secara teoritis saya katakan, harusnya Anies minimal nomor 2. Karena dia mewakili satu kubu oposisi. Sementara mereka yang 2 ini dipersepsikan kubu istana. Tapi survei Anies nomor 3 dan jauh lagi. Nomor 1 Ganjar, sekarang ini trennya Prabowo, Anies agak jauh. Jadi kalau Ganjar sama Prabowo masih margin of error, kadang-kadang Anies udah jauh. Di luar margin of error ya. Komentar bro. Iya, makanya dari hasil survei tadi itu yang semakin menguatkan argumentasi bahwa menjadi penting sosok figur calon pendamping Mas Anies untuk memberikan kontribusi elektoral. Termasuk tadi pada kalau kita bedah dari aspek geopolitiknya, di Mas Anies bisa ngambil di mana, calon pendampingnya bisa ngambil basis dukungan di mana, background Mas Anies sendiri sebagai orang yang dulunya akademisi, kemudian di pemerintahan, tentu butuh background calon pendamping yang bisa mengisi untuk itu, termasuk juga sesuai preferensi pemilih bahwa saat ini kenapa misalnya Pak Prabowo cukup tinggi, karena preferensi pemilih untuk memilih militer itu juga cukup tinggi, dan bagi kami ya Mas Ketum AHY punya itu sebagai resource yang dimiliki untuk modal membangun sinergi, karena ini kan punya keunggulan komparatif masing-masing. Mas Anies punya segmen sendiri, Mas Ketum AHY juga kurang lebih sama, meskipun di sebagian itu beririsan, tetapi ada segmen yang berbeda. Satu
tentu kalau misalnya Mas Anies saat ini cenderung dipersepsikan kanan ya oleh Iya. pihak-pihak tertentu. Ketum AHY nggak mungkin, backgroundnya TNI, silsilah keluarganya jelas semuanya kan, Iya. itu sebagai penjaga Pancasila dan sebagainya. Karenanya ini menjadi penting bagi kita untuk betul-betul menemukan paket pasangan. Kalau nggak AHY siapa coba yang bisa menutupi itu? Itu pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah kalau dalam politik Indonesia itu kan Anda kan dianggap tidak Pancasilais, dianggap terlalu kanan itu kalau Anda Islam modernis, ya kan? Ya kan? Tapi kalau Anda Islam tradisional, ya kan? Kan Anda kan nggak dicurigain gitu lah. Bahkan dianggap sebagai sumber kekuatan nasionalis, ya. Kan begitu. Geopolitik kita begitu kan? Itu persepsi yang terbangun ya. Iya. Jadi kalau misalnya kanan itu makanya dibilang ada Islam kanan, ada Islam kiri. Gitu. Ada Islam kanan yang Islam, kalau dalam tanda kutip, ada Islam kiri yang Islam nasionalis kan gitu. Jadi maksud saya ketika masuk nama Khofifah juga tidak dicurigai juga sebagai kanan plus kanan. Mana orang berpikir kanan plus kanan kiri. Itu yang menjadi unik sebenarnya. Iya, jadi unik ya kan? Karena kelompok Islam tradisional tidak pernah dicurigain. Yang dicurigain itu kelompok Islam modernis ya kan? Oke. Coba kita cari lagi, kita bacakan lagi ya. Saya pribadi sebenarnya ya khawatir saja koalisi ini tidak jadi ya. Koalisi ini tidak jadi, itu yang jadi persoalan. Karena terakhir kesan saya ketika Demokrat terkesan mendorong AHY, PKS nggak mau kalah. Kalau gitu saya dorong AHY dulu juga, dia bilang. Dan ada semacam godaan juga untuk PKS bergabung dengan Gerindra misalnya. Kan PKB yang goda-goda dia. Kan sebelumnya kan memang antara sekjen PKB dan sekjen PKS sudah mau berpadu, tapi tidak cukup kursinya. Nah, sekarang lagi digoda-goda untuk ikut koalisi Prabowo PKB kan, Gerindra PKB. Jadi ada kesan bahwa jangan-jangan nggak akan jadi, bubarnya gara-gara masing-masing ego gitu, masing-masing egois. Iya, makanya beberapa hari terakhir ya, 2 hari terakhir lah, itu kan sempat viral video yang sudah dikutip oleh beberapa media yang juga sudah dapat tanggapan dari beberapa petinggi partai termasuk Bung Hasto misalnya tentang 3 serangkai Soekarno-Hatta Syahrir, dan kita mencoba untuk menerjemahkan bahwa 3 serangkai itu sebagai semangat ya, tanpa mengesampingkan peran dan jasa para founding fathers atau pahlawan yang lain, tetapi mereka bertiga mampu mengesampingkan ego-ego untuk kemudian membangun kolaborasi dan sinergi mencari jalan keluar untuk kemerdekaan. Dan di saat ini di poros koalisi perubahan itu ada Mas Anies, ada Mas AHY dan Mas Aher. Ketiganya ini yang kita membangun imajinasi bahwa mereka ini berada pada situasi yang sama sebagai 3 serangkai, 3 figur sentral di koalisi perubahan. Ini yang Soekarno siapa, yang Syahrir siapa, yang Hatta siapa? Ini lebih pada kita tidak mau terjebak pada capres cawapres, tidak di situnya, tetapi pada semangat 3 serangkai ini untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ada saat ini. Karena kurang lebih sama, kita negara kaya tapi kemiskinannya masih tinggi, mencari pekerjaan susah, PHK di mana-mana, tetapi tenaga kerja asing itu semakin banyak di daerah-daerah pertambangan di Sulawesi, di Maluku Utara. Kita bicara Cina ya, bicara Cina sebagai negara ya, bukan Cina sebagai etnis ya. Betul. Kita punya pemimpin yang lahir dari demokrasi, proses demokrasi, tetapi justru berupaya untuk tanda petik mematikan demokrasi, mengkerangkeng demokrasi. Itu yang terjadi, bahkan lingkar dalam kekuasaan tanpa ragu-ragu mempertontonkan berkali-kali upaya membegal demokrasi atau membajak demokrasi.
Kalau begal-begal itu kayaknya saya ingat perebutan ketua umum Demokrat jadinya. Ya, silakan. Kita punya banyak janji-janji yang pernah disajikan pada saat Pilpres, belum ada satupun yang ditunaikan, dan utang luar negeri tertinggi sepanjang sejarah juga. Malah ironisnya saat ini ditakut-takuti, rakyat sendiri ditakut-takuti ada ancaman resesi ekonomi global, padahal 2023 belum juga pulih. Kecemasan dan kekhawatiran masyarakat baru-baru diterpa pandemi 2 tahun lebih kan. Ya, ini yang biar sedia payung sebelum hujan. Ini yang kemudian malah sempat terbaca juga kan, ada indikasi untuk ini dijadikan sebagai justifikasi untuk penundaan pemilu. Ini kan semua ini yang harus kita lawan. Ini adalah keadaan tanda petik ya, bisa dibilang keterjajahan sebenarnya rakyat kita oleh bangsa sendiri. Dan ini yang semangat perubahan dan perbaikan itu intisarinya ini untuk melawan itu. Jadi tentu kita harap ada dari 3 serangkai tadi, karena saat ini momentumnya perubahan dan perbaikan itu ada pada poros koalisi perubahan, dan figur-figurnya kebetulan ada Mas Anies, Mas AHY maupun Kang Aher. Ini yang kita harapkan bisa menjadi poros baru. Ada 3 serangkai baru yang bisa menemukan jalan keluar baru terhadap situasi saat ini untuk melawan penjajahan oleh bangsa sendiri tadi, tanda petik, pembodohan oleh bangsa sendiri. Jadi, tadi, tanda petik. Kesimpulannya adalah untuk AHY dan AHR ya minimal menteri udah di tangan lah, kira-kira gitu ya. Kita tidak bicara tentang posisi itu, tetapi semangat dari 3 serangkai ini adalah bagaimana tatanan pemerintahan pasca rezim Jokowi atau pemerintahan mendatang itu yang betul-betul demokrasi kuat, good governance, dan semua termasuk juga pembenahan berbagai produk hukum ya, yang banyak satu dan lain tidak bersesuaian, malah misalnya apa yang menjadi amanah daripada reformasi itu sendiri untuk otonomi daerah dan sebagainya yang terjadi kemudian ditarik kembali ke pusat, resentralisasi. Ya, kita berkomitmen, Partai Demokrat berkomitmen itu dikembalikan lagi otonomi daerah, itu yang menjadi amanah reformasi itu balik lagi ke daerah, sehingga daerah juga betul-betul bisa optimal memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat di daerah, dan tentu berbagai isu yang lain. Bro, Mardhani Alisera bicara line up yang belum selesai pembicaraannya. Tapi Surya Paloh waktu deklarasi mengatakan kabinet ahli, zakan kabinet. Tapi di antara yang berkoalisi 3 itu pembicaraan itu sudah bagi-bagi tuh, ada beredar tuh. Ini dapat apa, ini dapat apa. Contoh misalnya yang saya baca, kalau Setnek A itu jatahnya Nasdem, kira-kira begitu. Itu sudah sampai ke sana ya pembicaraannya? Saya pribadi belum tahu. Saya pribadi ya. Iya. Dan di Bapilu juga tidak pernah sama sekali berdiskusi tentang itu. Kita lebih pada tugas Bapilu itu kan sesuai dengan ADRT Partai Demokrat, 3 sukses ya, 3 sukses pemilu, Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Untuk Pilpres sendiri ini kan ada MTP, Majelis Tinggi Partai, kemudian juga sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk membangun komunikasi lintas partai. Jadi Bapilu sendiri juga lebih fokus pada pencalekan, rekrutmen caleg, dan bagaimana memenuhi target 15%, termasuk adanya penambahan dapil dan penambahan kursi ini, bagaimana kita merespon itu, juga tidak hanya di tingkat pusat, di beberapa DPRD provinsi juga ada penambahan kursi karena ada penambahan jumlah penduduk. Ini yang antara lain juga menjadi fokus kita saat ini. Selain di Bapilu juga kita nyiapin beberapa instrumen yang sebelumnya belum ada, peraturan organisasi dan sebagainya dalam pencalekan tadi, supaya
tidak ada proses penzaliman antara satu caleg dan caleg yang lain. Kalau sudah jadi, misalnya kadang anggota DPR kalau sudah jadi merasa bahwa kursi itu hanya hasil kerjanya sendiri saja, padahal itu kan suara akumulatif dari kerja caleg bareng-bareng. Itu yang antara lain saat ini juga sedang fokus kita bahas. Jadi persoalan line up kabinet kita sama sekali belum pernah mendiskusikan itu. Dan apa yang terpenting justru jadi bohong dong Mardhani Alisera ini. Mungkin dia yang barangkali secara terbatas punya akses untuk pembicaraan-pembicaraan seperti itu, tetapi saya pribadi menyampaikan bahwa saya nggak punya akses itu, dan saya berkeyakinan yang substansi itu hal-hal yang seperti itu saya yakin itu dibahas nanti mestinya ya. Nah ini bro, saya saya ada proofnya juga ya. Nih, Demokrat sebut invisible hand. Halangi koalisi dengan Nasdem PKS, ya kan? Minggu kemarin, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan ada pihak-pihak yang tidak terlihat, invisible hand, yang mencoba menghalangi terbentuknya koalisi perubahan. Yang dimaksud Kamhar adalah koalisi Demokrat Nasdem PKS untuk pemilu 2024. Itu yang Anda maksud dalam lingkungan 3 partai itu atau di luar partai? Invisible hand ini faktor eksternal ya. Ini kekuatan dari eksternal yang kalau di internal sebenarnya udah selesai semuanya pembicaraan di level internal PKS, kalau di internal partai Nasdem, visible hand ya. Itu udah visible semuanya, udah terang benderang kan. Sudah menjadi keputusan misalnya di Partai Demokrat, dan ya Mas Anies sudah pernah berkunjung ke DPP Partai Demokrat, pertemuan antar petinggi partai antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS juga sudah berkali-kali. Kunjungan Anies ke Demokrat itu ya. Sudah siap dengan yel-yelnya sama kaosnya. Nah itu kebetulan ada relawan yang itu kan sebenarnya pertemuan yang dadakan. Sehari sebelum, sore, besok pagi pertemuan, sore baru ada gercep juga pemberitahuan ya? Berarti gercep. Artinya piranti-piranti itu sebenarnya sudah ada, tinggal diutilisasi ya. Betul, karena bukan dia nyablon pada malam hari itu, bukan ya. Sejak jauh-jauh hari aspirasi perubahan, perbaikan, kemudian figur Mas Anies, Mas Ahaye sebagai representasi daripada aspirasi perubahan perbaikan itu sendiri sudah mengemuka. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Rapimnas, misalnya DPD Partai Demokrat DKI Jakarta kan sudah pernah mengannounce itu pada saat pelantikan pengurus Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta. Dan ketika kita juga melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, penugasan-penugasan partai, sering mendengarkan aspirasi ini dari kader-kader Partai Demokrat di berbagai daerah di Indonesia. Untuk Anies gitu ya? Untuk Mas Anies, Mas Ahaye. Oh sih. Kalau yang ini, kalau di Musra, Anies nggak laku tuh. Kan dia pilih dulu kan. Iya, Yang kalau ada pendukung Anies nggak boleh ikut Musra. Jadi bro, kalau kita lihat ya, kan sebenarnya kan Demokrat ini ada pilihan ke Ganjar ke Prabowo ke Anies kan. Cuma bedanya kalau misalnya ke Ganjar dia belongs to political party ya kan, ke Prabowo juga begitu. Kalau ke Anies kan nggak ada warnanya kan. Demokrat memandang nggak sesungguhnya sebenarnya Anies ini cuma satu-satunya pilihan yang rasional bagi partai seperti Demokrat atau PKS untuk didukung, karena dia nggak punya warna partai, sehingga dengan membonceng dia dalam tanda kutip kan kalau kita bicara tentang elektabilitas, pasti elektabilitas capres lebih tinggi dari partai, karena kan calonnya paling cuma 2, partai kan bisa 16 gitu. Berpikir nggak misalnya bahwa Demokrat itu nggak ada pilihan lain seperti Nasdem misalnya, ya cuma Anies saja, karena yang lainnya orang partai semua, masa mau nyalonkan orang partai lain? Buat Partai Demokrat dalam diskusi internal kita ya, tidak ada soal dan persoalan capres atau cawapres itu punya background partai politik atau tidak, karena kita juga sadar bahwa partai politik itu kan sebagai pilar keempat demokrasi, justru salah satu fungsinya adalah rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan. Bukan dari partai sendiri.
kita nggak pernah mempersoalkan background kepartaian tadi, karenanya sepanjang AHY jadi cawapresnya gitu. Apa yang terpenting adalah mampu merepresentasi aspirasi perubahan dan perbaikan. Kan kita sebagai oposisi tentu tagline kita dan ini yang menjadi semangat perjuangan kita selama 10 tahun berada di luar pemerintahan. Tentu apa yang baik kita apresiasi, tetapi hal-hal yang kurang baik ini yang ingin kita rubah, kita perbaiki ke depan. Dan tentu Partai Demokrat ketika berbicara tentang perbaikan ya bukan ahistoris ya, kita pernah punya pengalaman 2 periode di pemerintahan dan beragam capaian yang tentu itu bisa menjadi referensi buat kita untuk melakukan langkah perbaikan ke depan, termasuk ya kita juga sadar sepenuhnya bahwa tentu ada hal-hal yang harus diperbaiki di masa lalu, ya itu yang harus disesuaikan dengan konteks kekinian untuk sama-sama dirumuskan ke depan yang terbaik seperti apa bagi bangsa dan negara. Bro, tidak terasa kita udah bicara 1 jam ya. Wow, luar biasa. Jadi ini podcast threshold. Jadi ambang batas podcast ya kan. Tapi saya mau bacakan nanti Bro jawab sambil closing statement ya. Bang Refli Arun, Anies Ganjar adalah pilihan terbaik. Anies ngurusi internasional dan lokal juga, Ganjar ngurusi full lokal dan ini bisa menghindari keterpecah belahan setelah Pilpres 2024. Karena orang menganggap gitu ya, cebong kampret, begitu kecepret, kecebong kampret gabung ada kadrun ya kan, tetap aja. Masalah cawapres serahkan saja sama Pak Anies ya, itu yang dikatakan Surya Paloh kan. Why not the best ya kan? Skenario oligarki hanya 2 pasangan saja, Prabowo Puan dan Erlangga bebas jika Anies gagal nyapres. Tapi kalau Anies jadi diusung maka semua partai kekuasaan bersatu melawan Anies dengan mengusung Prapuan. Prapuan itu Prabowo Puan ya. Kemudian Muldoko juga pengen tuh. Muldoko kan juga mau deklarasi ya. Lebih berpeluang menang kalau Anies milih wakil luar partai, peta perolehan suara jadi lebih luas ya kan. Yang saya khawatirkan emang begitu, Jokowi dukung Prabowo disuruh berpasangan sama Ganjar. Waduh berabe. Orang mengatakan kalau Prabowo dipasang sama Ganjar selesai ya. The game is over ya kan. Tapi ada juga bilang Anies Ganjar di sini. Anies AHY, itu yang dia dukung. Gatot Menko Polhukam, penasihat para pemimpin parpol, koalisi, menteri-menteri, para ahli dan dari parpol koalisi plus tokoh-tokoh ahli yang keren, cadas, luar biasa ya kan. Anies AHY paling ideal, orang yang punya tanggapan miring tentang AHY hanya pengganggu biar AHY tidak dipilih jadi wapres. Karena kalau pasangan ini jadi sangat berat untuk calon yang lain ya. Saya kira enggak juga ya. Anies pasti objektif lah memilih kan, karena dia pengen menang. Betul. Bodoh sekali dia kalau misalnya gara-gara sentimen atau menghilangkan peluang menang kan. Nah, dia pasti nimbang-nimbang kira-kira menangnya di sama siapa ya. Sebaiknya Pak Gatot wakil Anies, sebab kalau AHY bisa terkesan jadi santapan lawan dengan isu Islam garis keras. Kalau AHY terkesan masih mentah, harusnya Anies dekati Gatot, AHY akhir jadi ya kan. Nggak ngerti mah jadi titik-titik mungkin jadi menteri mungkin maksudnya. Bila Anies berpasangan dengan Ganjar, koalisi berbondong-bondong ke Gerindra bro. Terbaliknya ya. Kalau kita baca terus dia nambah terus soalnya komentarnya. Satu kali lagi ya. Ayo suarakan semua, kita desak Demokrat dan PKS segera deklarasikan Anies biar tiket capres itu sudah tidak diragukan lagi. Biar tidak ada yang mengganggu lagi untuk berkoalisi. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba sudah disambut di Medan, sambut di mana-mana, ya pidato di mana-mana, diundang di mana-mana. Terakhir balik nyalonkan sebagai gubernur DKI lagi, karena tidak cocok di capres ya. Ya kita doakan yang terbaik ya buat bangsa dan negara kita. Bro silakan dijawab secara umum dan closing statement ke sana. Jadi kita berharap semua sampai saat ini kita semua berikhtiar ya untuk membentuk poros koalisi perubahan ini, dan sekali lagi karena
ini menjadi bagi kami akan menjadi game changers ketika dideklarasikan. Tentu harus dengan cermat dan seksama proses ini kita kawal, karena apapun itu aspirasi perubahan dan perbaikan itu baru bisa terrealisasi kalau kemenangan diperoleh. Karenanya ini menjadi sangat penting sekali, dan tentu Partai Demokrat juga mengkalkulasi dan berbagai macam simulasi untuk opsi-opsi terbaik ini. Kita akan sangat rasional dalam pada saatnya nanti memutuskan apa yang menjadi kebijakan daripada Partai Demokrat. Tetapi sebagaimana juga disampaikan Mas Ketum AHY pada saat silaturahmi yang lalu ketika menyambut Mas Anies, ya ini keluarga besar Partai Demokrat adalah keluarga besar Mas Anies juga, dan pasukan saya, tim saya adalah pasukan Mas Anies juga. Ini menjadi sinyal yang sangat kuat tentunya untuk bagaimana sinergi dan kolaborasi ke depan itu bisa kita insya Allah wujudkan bersama untuk perubahan dan perbaikan itu. Itu yang menjadi komitmen kita. Jadi kita tunggu, sabar. Memang ini harus prosesnya dilakukan secara cermat dan seksama. Tidak harus terburu-buru, tidak harus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk poros koalisi perubahan ini. Karena sekali lagi saya kutip kembali pernyataan Mas Ketum AHY, begitu sudah deklarasi hanya ada maju untuk menang, tak boleh ada kata ragu-ragu apalagi mundur. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Oke, jadi saudara sekalian, itu tadi ya kita pegang ya podcast kita malam ini saat ini, bahwa mereka tidak akan berpikir soal misalnya skenario Ganjar AHY ya, atau misalnya AHY dipasangkan dengan kubu lainnya, ya kan? Karena mereka sudah pengen menjadi kubu perubahan, ya, bukan kubu yang berubah. Jadi itu sama seperti Barack Obama, ya kan? Ya, waktu itu semuanya change, yes we can. Perubahan, ya kita bisa. Tapi ketika berikutnya tahun berikutnya, ya dia sudah berubah. Bukan lagi perubahannya, ya dia sudah berubah, ya kan? Dia sudah berubah. Nah, kita tidak berharap bahwa koalisi perubahan ini menjadi koalisi yang berubah. Berubah di tengah jalan, ya, bahkan sebelum deklarasi. Terima kasih banyak, Bro Lakumani, ya. Siap. Kamhar Lagumani, dan mudah-mudahan lancar ya. Amin. Lancar bagi Demokrat, lancar bagi politik Indonesia, dan yang penting adalah politik itu mestinya mencerahkan, ya, mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi, ya. Jangan mengancam, apalagi sampai memenjarakan hanya karena kita beda pendapat atau beda statement. Itu saja sebenarnya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.